Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Anija, NPM 21010731. Saya dari program studi S1 Kebidanan semester 1 Universitas Aisyah Pringsewu. Nah, untuk video saya kali ini saya buat untuk mengumpulkan tugas UTS mata kuliah Biokimia dan Fisika Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elsa Fitriana. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pemeriksaan darah hemoglobin, tahapan pemeriksaan golongan darah, tahapan pemeriksaan urin untuk kehamilan, dan tahapan pemeriksaan sekret vagina untuk pemeriksaan pap smear. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pemeriksaan kadar hemoglobin metode Sahli. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih hemoglobin itu apa sih? Jadi hemoglobin atau Hb adalah komponen sel darah merah yang berfungsi menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Jika Hb berkurang, jaringan tubuh untuk kekurangan oksigen diperlukan tubuh untuk bahan bakar proses metabolisme. Dan hemoglobin adalah molekul protein pada sel darah merah yang berfungsi sebagai media transfer oksigen dari paru-paru. Kandungan zat besi yang terdapat dalam hemoglobin membuat darah berwarna merah. Dan metode yang paling sering digunakan di laboratorium dan paling sederhana adalah metode Sahli. Sekarang kita masuk ke peralatan pengambilan darah atau flebotomi. Bahan pemeriksaan itu dapat dilakukan dengan darah vena dan darah kapiler. Tentunya untuk mengambil darah dari pasien, kita membutuhkan peralatan. Dan untuk diinspektan, ada kapas alkohol. Dan untuk penusuk darah kapiler, kita gunakan blade lancet. Dan untuk pengambilan darah vena, kita gunakan jarum yang dapat langsung dihubungkan dengan tabung vakum. Lalu ini untuk contohnya ya. Jadi kalau kita mengambil darah kapiler, jari langsung ditusuk, kemudian darah langsung dihisap dengan pipet Sahli. Lalu untuk darah vena, kita mengambil darah vena dengan menggunakan tabung vakum. Pemeriksaan kadar hemoglobin metode Sahli. Adapun prinsipnya itu, darah dicampur dengan HCl 0,1N menjadi asam hematin yang berwarna coklat. Nah, warna coklat yang terjadi itu dibandingkan dengan warna standar. Adapun bahan pemeriksaannya itu darah kapiler atau darah vena dengan anti kolagen EDTA. Lalu masuk ke bagian alat dan reagens. Nah, alat untuk mengambil darah kapiler itu ada kapas alkohol plus blood lancet. Lalu untuk mengambil darah vena itu ada jarum plus vakutener EDTA 1 ml. Ada hemoglobinometer Sahli, HCl 0,1, Aquades, dan tisu untuk membersihkan pipet Sahli. Untuk cara kerjanya, yang pertama, masukkan 500 HCl 0,1N ke dalam tabung Sahli, isap 20 mikroliter darah dengan pipet Sahli, bersihkan darah yang menempel pada bagian luar pipet. Yang ketiga, masukkan darah tersebut dengan hati-hati ke dalam tabung Sahli yang sudah berisi HCl 0,1N. Yang keempat, bilas darah dalam pipet dengan menghisap dan mengeluarkan campuran beberapa kali. Yang kelima, biarkan 4 menit agar hemoglobin berubah menjadi asam hematin. Lalu yang keenam, encerkan larutan dengan Aquades tetes demi tetes sambil dikocok tiap kali menambahkan Aquades sampai warna larutan sama dengan warna standar. Lalu yang terakhir, hasil harus dibaca dalam waktu 5 menit. Nah, untuk gambar yang pertama itu, jadi pertama-tama kita teteskan 5 tetes HCl 0,1N ke dalam tabung, kemudian kita hisap 20 mikroliter darah dengan pipet Sahli. Itu untuk gambar yang kedua. Kemudian masukkan darah ke dalam larutan HCl 0,1, lalu isap dan bilas beberapa kali sampai tabung bersih. Kemudian dikocok larutan yang ada, kita masukkan ke dalam standar, letakkan dalam standar, kemudian kita teteskan Aquades tetes demi tetes, terus dikocok sampai warna pada tabung Sahli sama dengan warna standar. Kalau warna sudah sama, lalu kita lihat ketinggian yang ada di dalam tabung, seperti gambar yang keempat itu. Nah, yang berisi HCl tadi itu menggambarkan kadar hemoglobin pada pasien. Kadar Hb normal itu tergantung pada jenis kelamin, umur, ketinggian tempat tinggal, dan metode yang dipakai. Namun secara umum, kadar Hb normal pada laki-laki dan perempuan yaitu pada laki-laki itu 14-16 gram per desiliter, sedangkan pada perempuan itu 12-14 gram per desiliter. Lalu untuk yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tahapan pemeriksaan golongan darah. Lalu kita masuk ke bagian alat dan bahan. Yang pertama itu ada
kapas alkohol, yang kedua ada jarum penusuk, yang ketiga ada pena penembak, yang keempat ada satu set reagen atau serum. Yang pertama itu anti A, kemudian anti B, anti AB, dan anti D atau anti resus. Lalu ada kartu uji golongan darah, kemudian ada tusuk gigi sebagai pengaduk, dan bahan tentunya adalah sampel darah. Kemudian di sini ada cara kerjanya. Yang pertama itu bersihkan ujung jari dengan kapas alkohol. Lalu yang kedua tusuk ujung jari menggunakan pena penembak yang sudah diisi dengan jarum penusuk. Yang ketiga pijat-pijat ujung jari agar darah mudah keluar. Lalu yang keempat teteskan darah pada 4 titik yang tersedia pada kartu uji. Lalu yang selanjutnya, jangan lupa bersihkan ujung jari bekas tusukan dengan kapas alkohol. Kemudian, teteskanlah serum anti A, anti B, anti AB, dan anti D untuk menguji resus pada masing-masing sampel tetesan darah. Kemudian yang ketujuh, aduk darah supaya bercampur dengan serum menggunakan tusuk gigi yang berbeda supaya tercampur rata. Dan terakhir, kering anginkan lalu tunggu beberapa saat sampai terlihat ada atau tidaknya penggumpalan. Lalu di sini ada gambar contoh ada hasil dari pengujian darah. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Jika orang tersebut golongan darahnya A, maka akan terjadi gumpalan pada serum anti A dan anti B. Jika orang tersebut golongan darahnya B, maka akan terjadi gumpalan pada serum anti B dan anti AB. Dan jika orang tersebut golongan darahnya AB, maka akan terjadi pada semua serum. Jika orang tersebut golongan darahnya O, maka tidak terjadi gumpalan pada semua serum tersebut. Kemudian untuk golongan darah sistem resus atau RH, yang pertama ini, jika terjadi penggumpalan, maka orang tersebut jenis golongan darahnya adalah RH positif atau resus plus. Sedangkan jika tidak terjadi penggumpalan, maka orang tersebut adalah RH- atau resus negatif. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya kita masuk ke tahapan pemeriksaan urin untuk kehamilan. Untuk alat dan bahan, yang pertama itu alatnya ya, yang tentunya itu ada test pack, dan untuk bahannya itu yang tentunya itu adalah urin. Pada strip tes alat kehamilan biasanya terdapat tulisan max dengan label hitam seperti pada di gambar yang merupakan batas maksimum perendaman urin. Hasilnya bisa kita lihat di bagian sebelah kanan tulisannya max, dan bagian itu tidak boleh kita sentuh sama sekali sebelum kita menggunakannya. Untuk gambar yang ke-1, pertama-tama kita siapkan urin atau air kencing secukupnya di dalam mangkuk. Lalu pada gambar yang kedua itu, kita celupkan strip alat tes kehamilan perlahan-lahan, tunggu beberapa saat sampai alat mulai bekerja. Setelah cukup, kita dapat mengangkat alatnya, itu pada gambar yang ketiga. Nah, sekarang kita dapat lihat hasilnya. Jika hasilnya satu strip seperti di gambar itu, berarti hasilnya negatif atau tidak hamil. Sebaliknya, jika hasilnya 2 strip, berarti positif hamil. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tahapan pemeriksaan sekret vagina untuk pemeriksaan pap smear. Jadi pap smear adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk deteksi dini kanker serviks atau kanker rahim. Karena itu perempuan menjadi objek utama pemeriksaan ini dibanding laki-laki. Meski demikian, hanya ada beberapa kategori perempuan yang disarankan menjalani pap smear dalam kaitan dengan risiko kanker serviks. Lalu kita masuk ke alat-alat yang akan digunakan dalam tahapan pemeriksaan pap smear ini. Yang pertama itu ada spatula Woden yang nantinya akan digunakan untuk mengambil jaringan. Kemudian alat yang kedua ada objek glass yang nantinya hasil goresan akan ditaruh atau diresapkan di objek. Yang ketiga adalah tampon tan, di mana dalamnya ada gunting medis, spikulum, dan pinset silubis. Kemudian kita juga membutuhkan kasa steril, kapas DTT untuk vulva vagin, kemudian apron untuk melindungi baju kita. Lalu kita masuk ke cara kerja. Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu membersihkan labia mayora dextra dan labia mayora sinistra, serta membersihkan labia minora dextra dan labia minora sinistra dari vestibulum ke anal. Kemudian kita masuk ke pemasangan spikulum. Untuk gambar yang pertama itu, pertama-tama kita bantu dulu dengan tangan kiri,
Lalu kita dapat memasukkan spekulum itu dengan tertutup ya, karena kalau dengan terbuka itu dapat melukai. Kemudian pada gambar kedua kita masukkan spekulum ke GT Natalia ibu. Lalu kita usahakan spekulumnya dapat terbuka. Kemudian pada gambar ketiga setelah terbuka dan dirasa pas, artinya spekulum dapat dikunci, itu pada gambar keempat. Spekulum dapat dikunci dengan memutar baut ke arah sebelah kanan. Oke, setelah alat spekulum dimasukkan, yang pertama kita lakukan adalah membersihkan bagian terdalam dari alat genitalia pasien. Untuk gambar yang pertama itu kita siapkan dulu tampontan dan kasa steril. Lalu pada gambar yang ketiga itu kita coba posisikan tampontannya, kemudian kita bersihkan secara memutar. Pada gambar keempat dan kelima, lalu kita menaruh kasa steril ke bengkok. Kalau nantinya dirasa kurang cukup bersih atau masih mengganggu dari aktivitas pap smear, kita dapat mengulangi dengan kedua kalinya dengan cara memutar bagian dan kemudian kita letakkan ke bengkok seperti cara yang tadi. Setelah itu, ini untuk gambar yang selanjutnya ini mungkin lebih ke bagian internalnya ya, lebih ke dalam dari pap smear itu sendiri. Untuk gambar yang pertama itu kita ambil spatula Holden. Untuk gambar yang kedua ini kita masukkan pucuk yang agak sedikit panjang pada alat spatula Holden, kemudian kita putar sebesar 360 derajat. Kemudian kalau sudah dirasa cukup, kita tarik spatula Holden yang sudah mendapatkan jaringan dan kita ambil objek gelas. Lalu kita letakkan hasil dari jaringan tadi itu ke objek gelas, itu pada gambar yang ketiga. Kemudian pada gambar keempat, kita rendam objek gelas dengan liquid alkohol, kurang lebih 5 menit saja. Setelah itu kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu melepaskan spekulum. Pelepasan spekulum ini sama dengan kebalikan pemasangan. Untuk gambar yang pertama ini kita putar ke kanan. Sebelum diputar kuncinya jangan lupa dikendorkan. Kemudian kita dapat menarik perlahan, itu gambar yang kedua. Kemudian kita bereskan semua alat yang sudah kita gunakan dan tahapan pemeriksaan pap smear pun selesai. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.